Saya di Jepang itu mempelajari ini juga. Jadi selain PRNS, ASF dan CSF tadi, ini cukup gawat juga kalau ada di Indonesia. Apa Dan itu, Pak? adalah sirkovirus. Sirkovirus. Ya sama-sama mengganggu reproduksi. Dan ini sudah ditemukan di Indonesia. Terakhir kemarin saya ketemu, Pak. Halo semuanya, masih di channel Sukses Beternak, masih dengan saya Umu Kusnadi. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan praktisinya yang beliau ini memang berada di bidangnya dan expert gitu ya. Untuk itu ikuti obrolan kita tentang seputar peternakan babi. Assalamualaikum Pak Joko. Assalamualaikum. Sehat Pak Omo? Alhamdulillah, Pak Joko sehat? Alhamdulillah Pak Omo. Ya. Pak Joko, gimana kita mulai ngobrol ini tentang ini ya, apa namanya, dunia babi ya? Dunia babi. Pak, sejauh ini bagaimana gambaran dunia peternakan babi di Indonesia secara umumnya, Pak? Ya, makasih Pak Omo. Jadi sahabat Sukses Beternak, babi itu memang suatu komoditi yang memang dipahami tidak dipahami itu menyumbang kontribusi yang cukup besar untuk suplai daging, terutama di Indonesia kan seperti itu. Ada sentra-sentra babi di luar Jawa ya, di Sumatera ini kita cukup banyak Pak populasinya sebenarnya, atau di wilayah-wilayah timur juga cukup banyak. Nah, tetapi memang terbatas untuk diperhatikan. Yang memperhatikan terbatas. Hanya mungkin yang memang skalanya skala industri itu yang mereka, atau skala-skala usaha besar yang mereka mungkin jauh lebih perfect dalam hal penjagaannya. Tapi kalau yang masyarakat yang berhubungan dengan sektor 4 itu agak jauh dari kontrol itu loh Pak. Yang ekstensif lah ya Pak ya. Seperti itu. Padahal ancamannya luar biasa Pak Omo. Ancamannya luar biasa. Selain memang nanti berkait dengan kualitas dagingnya, dengan persaingan harganya, apalagi biaya produksinya itu juga terkait dengan mortalitasnya, depresinya, seperti itu Pak Omar. Nah Pak, penyakit yang ngetren sekarang ini di awal 2026 ini apa sih Pak? Penyakit yang kita tahu menimbulkan kerugian yang cukup besar itu sebenarnya lebih banyak ke arah penyakit-penyakit viral Pak. Ya. Penyakit viral itu macam-macam. Yang pertama ASF. Kita paham sekali ASF itu demam Afrika namanya seperti itu. Sampai Indonesia sudah beberapa tahun lalu, 2018-an sudah ada. Sudah masuk Indonesia. Sudah masuk Indonesia dan meluluhlantahkan populasi babi, karena memang kalau kena itu hampir 90% mati, atau mungkin case fatality rate-nya sampai 100% Pak, seperti itu. Bahkan di daerah-daerah seperti kemarin saya berkunjung di Sumba Timur, itu habis populasinya, sudah nggak, mereka 1 tahun nggak makan babi. Seperti itu kan, gitu. Karena juga penyakitnya cepat penularannya, kematiannya cukup tinggi, dan sampai sekarang belum ada vaksin yang efektif Pak Omo. Gitu. Jadi selain itu apa lagi Pak untuk penyakit yang disebabkan oleh virus Pak? Nah, ASF ini temennya ada satunya lagi adalah CSF, Classical Swine Fever. Kalau orang mengenal namanya Hokolera. Hokolera. Itu juga cukup kematian cukup tinggi, dan beberapa kali kita ketemu kasusnya itu. Nah, tapi kalau CSF ini sudah ada vaksinasinya. Hampir di semua teman-teman obat yang punya prinsip besar mereka punya ya Pak ya. Mereka punya. Nah, apakah ada 2 penyakit virus ini saja Pak yang menyebabkan infeksi di babi yang tingkat kematiannya cukup tinggi? Yang tadi ASF dan CSF Pak. Tapi cukup banyak lagi Pak. Ini kedua penyakit ini menyerang ke seluruh umur, ke seluruh fase produksi. Dari pigletnya, kemudian dari pakalannya, permajaannya, sampai ke indukannya itu kena semua. ASF dan juga CSF atau Hokolera. Nah, ada lagi yang memang cukup membuat kerugian yang cukup besar pada breeding babi. Pada breeding babi, ya 2 ini pasti seperti itu. Tapi breeding babi itu Pak Omo, breeding babi itu cost-nya itu dihitung dari jumlah anak yang dilahirkan, dari biaya operasional pakannya, segala macam itu, kemudian sampai ke tingkat kematian induk, kematian pigletnya, seperti itu. Babi itu begitu melahirkan sudah anaknya 12 atau berapa, kan banyak sebenarnya. Tapi tinggal nanti bertahan apa tidak. Gangguan kebuntingan itu macam-macam. Nah, gangguan kebuntingan yang disebabkan oleh beberapa virus ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Gangguan kebuntingan, gangguan reproduksi di babi-babi itu salah satunya adalah keguguran. Yang kedua adalah
lahir prematur. Ya. Yang ketiga lahir namanya stillbirth, lahir kemudian mati. Yang keempat adalah lahir lemah. Ya. Yang kelima Pak, ini sekarang cukup banyak informasi terkait dengan mumifikasi. Yang seperti apa itu Pak gambarnya Pak? Teman-teman Sukses Beternak mungkin masih banyak yang belum tahu gimana tuh Pak. Mumifikasi itu janinnya karena diserang virus dari dalam, kemudian dia menjadi mumi. Oh, jadi kaku sudah tidak kaku di dalam ya Pak ya? Sudah kaku di dalam, mungkin nanti dia hanya terbungkus hanya sekepal gini dan keras itu, dikeluarkan sudah seperti itu. Jadi semacam kayak tumor gitu ya Pak ya? Mumi ya seperti itu. Pokoknya nanti gambarnya dia ya harusnya si piglet ini segini ini, dia kemudian menyusut menjadi kecil ya lebih separuhnya. Jangan-jangan keluar pakai ini jadi jenglot berarti Pak? Seperti itu jenglot itu. Itu mumifikasi. Mumifikasi. Jadi ini penyakit-penyakit ini Pak Omo. Ini yang memang juga luput dari perhatian kita semuanya sebagai insan peternakan di Indonesia. Ya. Padahal di situ penyebab virusnya cukup banyak. Ada yang kalau kita minimal ada 3 besarnya Pak Omo. Yang kita sudah cukup familiar namanya PRRS, Porcine Respiratory and Reproduction Virus. Sudah dari judulnya saja sudah respiratory, ya, respiratory dan reproduksi. Dia ada gejala pernafasan karena ada di pneumonia-nya, namanya pneumonia interstitialis. Kemudian ada reproduksinya tadi. Ya. Keguguran, demam, stillbirth, mumifikasi itu kompleks banget. Jadi itu satu penyebabnya Pak, PRRS. PRRS. Iya, iya. Ini orang cukup familiar kalau ini Pak Omo. Jadi kalau memang ada angka prevalensi penyakitnya, nanti mungkin vaksinasi dan segala macamnya mengikuti. Tapi 2 yang lainnya orang nggak familiar di Indonesia. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Saya di Jepang itu mempelajari ini juga. Jadi selain PRRS, ASF dan CSF tadi, ini cukup gawat juga kalau ada di Indonesia. Apa tuh Pak? Adalah Zircovirus. Zircovirus. Zircovirus ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah yang tipe 2 dan ini tipe 3, sama-sama mengganggu reproduksi. Dan ini sudah ditemukan di Indonesia. Terakhir kemarin saya ketemu Pak. Artinya kalaupun ada itu bukan yang hal seperti PMK masuk enggak. Jadi itu memang ada, wajar di peternakan babi. Cuma pengetahuan teman-teman di lapangan, pengetahuan peternak di lapangan tentang 2 penyakit ini masih minim. Ya. Jadi kita untuk pencegahannya, untuk penularan pengendaliannya ya masih jauh banget. Karena pengetahuan di situ aja masih belum masuk gitu Pak Omo. Ya. Nah itu. Jadi saran Bapak gimana nih kalau misalkan terjadi outbreak penyakit misalkan? Kan teman-teman juga banyak yang ekstensif ya Pak ya. Tidak semacam kayak perusahaan besar yang memang sudah ada tim kesehatannya sendiri. Saran Bapak gimana nih? Mesti gimana diagnosanya supaya antara pengetahuan tentang penyakit dengan bagaimana sih cara mengatasinya, pun toh pengobatannya seperti apa gitu. Saran Bapak gimana? Ya, memang langkah pertama kita mau pengendalian pencegahan penyakit itu adalah diagnosa yang pasti dulu, Pak. Ya. Diagnosa yang pasti dulu. Apa sih masalahnya? Oh, ini Zircovirus tipe 2. Oh, ini PRRS. Oh, ini ASF-nya itu harus jelas dulu. Ya. Karena kalau kita belum jelas masalahnya apa, ya mau disemprot pakai disinfektan, mau divaksin tapi vaksinnya nggak match, itu kan juga nggak pas seperti itu Pak Omo. Jadi diagnosa yang pasti dulu, jalankan. Ya kalau memang sekitar Lampung kirim ke tempat kami lah, nanti kita periksa, kita pastikan seperti itu, baru kita munculkan. Karena dampaknya tiga ini tadi hampir sama, mirip-mirip. Keguguran, mumifikasi, stillbirth, lahir lemah itu mirip-mirip. Nah kalau memang ternyata saya diagnosa ternyata Porcine Zircovirus tipe 3. Ya. Kemudian atau jangan-jangan nggak pakai diagnosa, ya udah vaksinnya pakai PRR saja, kan nggak protektif. Akhirnya nggak terkendali juga seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan saran Pak Joko untuk dibawa ke balai veteriner ya Pak ya. Itu sampel apanya Pak? Darahnya atau kotorannya atau apanya saja Pak? Nah, kalau kematiannya contoh mengarah ke 3 ini, ada keguguran, ada yang mumifikasi, atau ada induknya yang mati. Kalau induknya yang mati maka dibuka semua organ-organ induknya, organ pernafasannya, organ paru-paru ya. Kemudian organ reproduksinya, ada nanti rahimnya, uterusnya, kirim ke sini boleh. Tapi kalau terjadi keguguran, induknya nggak mati, keguguran atau mumifikasi, maka benda-benda hasil keguguran ini dikirim ke tempat kami. Ada plasentanya, ada fetus yang digugurkannya, itu kirim ke kami Pak. Nanti akan kami uji. Satu hal yang penting Pak Joko, apakah penyakit-penyakit ini tadi itu bisa
menyerang ke manusia atau zoonosis, Pak? Takutnya kan ada beberapa penyakit yang Ya, itu bisa menyerang ke manusianya, Pak. yang semua virus tadi ya sebutkan ini baru virus ya, Pak, Iya. bakterinya belum. Iya. Baru virus itu rata-rata tidak ada yang zoonosis. Nah, kalau yang menular ke manusia atau zoonosis ada namanya Streptococcus. Streptococcus itu menular ke manusia. Tapi di babi ya seperti itu. Kalau yang virus-virus ini enggak, Pak. Oh, berarti aman lah, Pak ya. Aman. Dibawa sampel organ ataupun darah misalkan Aman. atau kotorannya gitu ya, Pak ya. Betul, aman. Oke. Gitu. Selain penyakit yang disebabkan oleh virus, kalau di bakteri yang sejauh ini membahayakan apa, Pak? Bakteri, nah ini Pak Omo, masih lanjutannya ternyata. Iya. Jadi tadi penyakit ini menyerang pada saat awal, pada saat kebuntingan, pada saat perkawinan, sampai sekelahiran pun. Piglet atau genjik yang lahir itu pun tidak luput dari ancaman penyakit. Penyakit-penyakit ini tadi. Penyakit-penyakit ini tadi. Salah satunya kalau sudah lahir ternyata sehat, kemudian lingkungannya ada 2 penyakit lainnya, contoh yang virus ya Pak. Ada namanya PID, Porcine Epidemic Diarrhea. Panjangannya diare, diare dan segala macam. Nah, kalau diare ini udah selain PID-nya tadi, Porcine Epidemic Diarrhea, nanti ada temannya yang lainnya, ada rotavirusnya, ada E. coli-nya, salmonellanya, isosporanya, itu bakteri dan komplitnya di situ ada. Satu lagi ada TGE, transmissible gastroenteritis. Itu fili-fili ususnya menjadi memendek, nanti dia akan jadi stunting segala macam. Itu cukup banyak, Pak. Dan sampai sekarang nggak ada yang mengkaji di Indonesia. Oh, berarti saran Pak Joko artinya dari apa namanya nutrisi ini mesti diperhatikan benar-benar ya Pak ya. Ya. Sama dari sterilisasi air apakah penting juga, Pak? Nah, kalau memang di lapangan ada tadi PID dan TGE, maka ya bersihkan dulu. Bagaimana pembersihan pengendaliannya atau vaksinasi kan seperti itu, Pak. Ya. Tapi kalau kita mau ke vaksinasi masih jauh banget. Karena prinsip vaksinasi di Indonesia muncul dulu prevalensi penyakitnya, atau muncul dulu kerugian secara nasionalnya besar, baru dikaji kebijakannya. Oh ini harus vaksinasi kan gitu. Baru vaksinnya keluar gitu. Masalahnya diagnosanya aja nggak muncul kan gitu. Iya. Makanya penting sebenarnya termasuk channel ini Sukses Beternak mengedukasi ke seluruhnya, ke peternaknya iya, ke petugas lapangannya iya, ke medik-mediknya iya, supaya pengetahuan tentang penyakit itu luas. Iya benar. Bukan artinya semakin luas pengetahuannya kok semakin banyak penyakitnya, enggak. Tapi iya juga kan gitu. Artinya kalau mau tindakan pencegahan pengendalian secara konkret ya harus ada loh. Gak hanya dokter hewan nanti bergerak di sapi aja, unggas-unggas saja. Babi ini harus ada yang konsentrasi, Pak. Itu kan info yang saya dengar ya Pak ya. Info yang saya dengar, entah ini bener apa enggak ya Pak ya. Jadi infonya daging babi itu sekarang mahal. Oh, daging babi ya. Oke, daging babi. Ya, apa namanya? Memang ketersediaannya terbatas, Pak. Beberapa daerah termasuk di Lampung ini sebenarnya kasus ASF-nya cukup tinggi. Ya, malah tadi saya siang tadi kontak-kontakan sama teman saya, katanya daging babi itu sampai di angka 120 katanya begitu. Saya bilang kok sama kayak sapi, saya bilang gitu. Nah ini Mas, kata dia, saya itu juga curiga jangan-jangan sapinya disubstitusi ke babi atau sebaliknya gitu. Kalau sapinya mensubstitusi babi ya nggak ada masalah kan. Yang ada sama ini karena daging babinya lebih murah, disubstitusi. Ya, nah kata dia kalau misalkan daging babinya itu yang peternakan itu lebih mahal memang, tapi kalau yang babi liar itu lebih murah, infonya begitu. Nah itu Pak Omo, salah satu juga yang kita tangkap dari adanya babi liar, salah satunya celeng ya, itu juga salah satu yang bisa membawa penyakitnya. Nah, ya ASF itu bisa juga ditularkan karena adanya celeng yang liar itu juga yang membawa ASF seperti itu. Jadi memang komplit banget. ASF belum selesai kita. Ini tantangan-tantangan yang lain juga masih belum diperhatikan dengan baik. Jadi ya tingkatkanlah pengetahuan teman-teman semuanya, petugas lapangan terutama untuk ya care semuanya lah. Kan nggak ada dokter hewan minus babi, nggak ada dokter hewan minus. Kalau saya bilang dokter sapi ya nggak ada ngurusi sapi tok kan, karena memang patologi secara umum seperti itu Pak. Nah Pak, kaitannya dengan penyakit tadi ya Pak ya. Kalau misalkan penyakit yang disebabkan oleh apa namanya parasit misalkan, nah ini apa aja Pak yang mesti menjadi konsen bagi teman-teman peternak semua Pak? Nah betul, parasit ini salah satunya kalau di babi memang ada yang zoonosis Pak Mo.
Cacing iya, apa iya. kemarin Pak kira-kira? Ya kan? Iya. Itu salah satu cacingnya. Ya. Tetapi memang di pemeliharaan yang sudah intensif, cacing pita segala macam itu di babi rata-rata kita periksa itu di RPH atau di mana sudah nggak ada. Cuma kalau yang dipelihara secara ekstensif masih di lahan umbaran itu cukup tinggi dan itu memang menular ke manusia. Kan seperti bahkan kemarin yang kita obrolkan itu sampai ke otak dan segala macam itu dampaknya seperti itu. Itu memang zoonosis Pak. Nah terkait dengan apa namanya penyakit juga Pak. Kalau misalkan kayak di pakan yang berjamur gitu, apakah juga dampaknya juga signifikan ke peternakan, terutama di breedingnya Pak ya? Betul. Nah kemarin ada salah satu peternakan yang memang kejadiannya keguguran cukup tinggi, kemudian mumifikasi tersebut seperti itu. Salah satu dugaan saya memang dampak dari pakan yang berjamur Pak. Ada aflatoksinnya dan segala macam. Itu hampir sama lah seperti di unggas ataupun di sapi. Dan memang idealnya kalau yang untuk pembibitan atau breeding jangka panjang, ya tetap di pakan itu harus ada toksin bindernya, ya Pak. Cuma pengetahuan itu belum tentu peternak tahu, gitu seperti itu. Atau mungkin OPT pemerintah itu pun tahu belum tentu. Padahal kalau jangka panjang ya sudah harus diamankan dulu. Toh mamanya pemakaian toksin binder itu juga dia tidak merubah komposisi pakannya, nggak merubah kualitas pakannya kan seperti itu. Kosnya juga nggak nambah banyak, paling hanya Rp9, Rp10. Iya, apalagi sekarang daging babi lebih mahal kan. Gitu. Nah kalau kaitannya dengan mikotoksin ya Pak ya, mikotoksin banyak peternak-peternak ini terutama yang ekstensif tadi kan yang kurang care ke arah sana ya Pak ya. Gitu. Nah sebenarnya efek buruk dari tidak makainya toksin binder ini, efek kedepannya seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Ya, jamur ataupun produknya namanya toksin ya, ada aflatoksin, titutoksin, zearalenone segala macam itu sifatnya adalah imunosupresif. Dia menekan daya tahan tubuh. Jadi nanti ketika ada penyakit yang mudah kena, ketika memang divaksin responnya kurang bagus, itu salah satu dampak dari toksinya itu loh Pak. Tetapi kenapa pengetahuan itu masih jauh dari peternak-peternak yang ekstensif? Ya karena sistem makannya mereka juga masih, ya kita lihat di saudara-saudara kita apa adanya, kasih enggak basah, ceplok seperti itu. Mau dicampur di mana mikotoksin bindernya kan seperti itu. Benar. Atau ampas tahu yang sudah disimpan berapa lama, onggok yang memang jamuran segala macamnya sudah jauh kan seperti itu. Nah kalau untuk breeding ini masalah, tapi kalau untuk mengembukan yang jangka 3 bulan 4 bulan kan nggak begitu berefek. Ya benar. Itu sih. Ya paling nanti teman-teman atau peternak babi yang ada di Lampung harus tingkatkan kualitasnya Pak, kualitas pakannya supaya kita punya daya saing. Jangan sampai image-nya daging babi dari Lampung agak basah ya gitu. Kenapa? Ya pakannya tadi enggak basah. Ampas tahu. Sementara kalau di kompetisikan dengan teman-teman yang di Jawa yang mereka sudah pakai pakan kering, ya kalah kan gitu Pak. Itu, Pak. Pengertian basah itu tadi maksudnya gimana Pak? Maksudnya apakah kandungan airnya yang terlalu tinggi ataukah lemaknya yang tinggi Pak? Nah basah ini kan sistemnya ada memang sistem pakan kering atau sistem pakan basah. Pakan kering konsentrat yang kering, bahan keringnya sudah terukur, proteinnya sudah terukur, energinya sudah terukur. Nanti sampai ke minumnya sudah disediakan ad libitum seperti itu, pakai nipple dan segala macam itu udah standar banget Pak. Jadi kalau mau bentuk ADG-nya berapa, karkasnya berapa, sudah masuk seperti itu. Tapi sebagian peternak babi kita di Lampung terutama yang masih tradisional itu sudah pengen terkesan hanya gemuk saja. Ya udah diisi onggok basah, kasih comboran segala macam, itu ya nggak akan tidak terjadi daging yang bagus. Adanya ya lemah, adanya yang memang dagingnya basah. Seperti itu. Mungkin untuk menyadarkan teman-teman yang ekstensif perlu diadakan seminar kali Pak ya. Supaya paradigma ataupun mindset dari teman-teman itu terbuka bahwa peternakan yang skalanya industri itu ya mesti ada SOP-nya, harus ada aturan yang baku seperti itu ya Pak ya, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dagingnya dan kualitas keturunannya seperti itu ya Pak ya. Pak, untuk populasi sendiri wabil khusus di Lampung terus di Sumbaksel itu kira-kira berapa banyak sih Pak? Populasi di Lampung itu sebenarnya nomor 2 atau nomor 3 Pak.
sebenarnya. Secara nasional. Nasional. Di sektor apapun, kambing, domba, dan babi. Luar biasa. Oh iya, luar biasa. Karena memang kita itu potensinya besar banget. Iya, Cuma iya, kadang iya, kita iya. yang nggak siap. Cuma kita yang supportnya yang masih jauh dari harapan seperti itu sih, Pak. Iya, 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 iya. Nah, paling nggak kan dengan populasi nomor 2 terbesar di Indonesia itu kan dari pelaku usahanya juga kan mesti ada kesadaran seperti itu. Betul, ya Pak ya. Iya. Ini mesti diadakan seminar ini teman-teman supaya terbuka semua wawasannya dan mindsetnya, pengetahuannya terupgrade lagi gitu ya Pak ya. Ini potensinya besar Pak. Kita suplai ke Jabodetabek kan seperti itu besar. Ke area Sumatera saja sampai ke pulau, ke Batam, ke segala macam kan. Iya, ke Pontianak segala macam. Pontianak ya, sampai ke Makassar itu dari sini. Sebagian seperti itu. Dan jadi sebenarnya potensinya cukup besar. Artinya dengan seperti itu pun masih masuk kosnya. Artinya kan masih jadi satu peluang kan seperti itu Pak. Sebenarnya kan seperti itu. Cuma nanti tinggal ditingkatkan kualitasnya. Dan yang satu itu penyakitnya harus dikendalikan. Kalau sudah masuk ASF ke populasi 1000 ekor, udah kelepek-kelepek sudah gitu, seperti itu. Terakhir Pak. Ya, siap. Saran Pak Joko untuk pengendalian beberapa penyakit baik itu virus, bakteri, parasit dan sebagainya, jamur ya. Ini seperti apa nih Pak? Ringkas saja Pak. Ya, yang pasti peternak semuanya atau sahabat sukses peternak, pengendalian penyakit, penanganan penyakit itu sesuatu menjadi penting. Ketika berapa fase kita menang, kita dapat terus secara terus-menerus, tapi begitu masuk penyakit yang kematiannya cukup tinggi, penularannya cukup cepat, habis tuh aset seperti itu Pak. Ya, ya. Jadi mohon untuk disadari bersama, ASF mengancam kita, CSF mengancam kita, PRRS, kemudian tadi sirkovirus dan segala macam itu mengancam kita. Maka hati-hati, dan ini jangan sampai saling tular-menular, sahabat semuanya. Hari ini di sini ada ASF, karena ada babi yang cukup banyak mati, atau lemes-lemes dijual ke sana kemari, udah penularannya luar biasa. Nah, kalau bisa di sini kena, isolasi di situ, nggak usah sampai kemana-mana, termasuk orangnya, karena itu menjadi penularan yang cukup cepat. Penularan penyakit tidak hanya melalui virus, udara segala macam, tapi dari lalu lintas orang ke orang ke orang. Iya, iya, iya. Nah itu mesti seperti apa SOP yang harus diterapkan teman-teman Pak? Ya pastikan. Kalau memang di sentra-sentra produksi breeding, maka dikip vaksinasi dan segala macam harus komplit. Itu artinya produksi itu hanya keluar dok, bukan lalu lintas, tidak keluar masuk. Yang paling berbahaya adalah pengepul. Nah, biasanya titik agregasi penyakit ada di pengepul. Dia ambil dari mana-mana ya Pak ya? Kanan, dari Lampung Tengah, dari Lampung Selatan. Itu sentra-sentra babi semuanya. Lampung Timur dikumpul satu tempat, ya sudah muncul penyakitnya. Nah, seperti itu. Atau mungkin diterapkan kayak di poultry ya Pak ya, kan kalau di poultry itu sudah ada 3 zona ya Pak ya, yang NKV itu kan. Ada zona merah, kuning, hijau kan. Lebih bagus mungkin seperti itu ya Pak ya. Lebih bagus seperti itu, tapi yang baru ada memang sekarang kita hanya punya vaksin kolera saja. Yang lainnya belum ada, Pak. Belum ada. Jadi pertahanan di kandang sendiri mesti ketat berarti kan Pak? Mesti ketat. Seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa hal PR yang mesti diselesaikan bersama-sama ya, terutama di penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur dan sebagainya itu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua, akan menjadi tambahan ilmu, ya kan? Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar atau di YouTube-nya Pak Joko sendiri, Dokter Sapi. Beliau tidak hanya ngurusin sapi, tapi juga populasi yang lain gitu ya. Seperti itu ya Pak Joko ya. Terima kasih banyak atas ilmu dan pencerahannya Pak Joko. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Joko. Yuk teman-teman.